Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan saya bergerak sendiri ya. Allahu Akbar. Allah, tangan saya bergerak sendiri ya. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Silahkan. Silahkan masuk. Probo, Ya Tuhan. lihatlah ke arah sana. Apa Tuhan? Lihatlah baik-baik, Probo. La haula wala quwata illa billahil azim. Apa? Nyalain ini loh. Gimana ya? Hah? Gimana? Udah nyalain? Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya Probo Tisna di channel kesayangan kalian, channel Syiar Malam. Betul. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya, dan saya masih ditemani oleh Mas Taufik dan Mas Arya. Dan alhamdulillah juga teman-teman, dengan kejadian yang kemarin itu adalah suatu anugerah, suatu nikmat yang tiada tara yang pernah saya temui, juga kita alami. Kamu juga sudah lihat videonya kan ya? Sebenarnya beberapa kali saya masuk ke kerajaan itu, namun baru kali ini saya bertemu. Dan alhamdulillah juga teman-teman jadi tidak penasaran lagi tentang kerajaan yang ada di alam gaib itu kerajaannya seperti apa. Betul. Dan tidak lupa teman-teman, kita wajib berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan nikmatnya kepada kita di setiap saat dan setiap detik, dimanapun tempat, dimanapun zaman. Fikuli makan, fikuli zaman. Dan tentunya juga kata Mas Taufik kemarin, kamu mencoba atau bagaimana Mas Taufik? Iya Mas. Awal mula saya heran aja sama 20-an sosok kayaknya Mas Arya. Itu Ada. semuanya kayak minta ampun semuanya Mas. Jadi kayak sedikit kurang yakin saya. Nah. Apa gara-gara ini apa? Tapi itulah menjadi suatu pembelajaran juga buat Mas Taufik, bahwasanya jika Mas Taufik bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, lebih baik Mas Taufik jangan mau Klip ini hilang. ini karena ini klinis Mas. Oh iya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Ambil duduk kasih ya. Ini suatu pembelajaran juga ini buat pengertian Mas Taufik, karena Mas Taufik mungkin baru pertama kali mengalami hal seperti ini ya Mas. Iya. Baru. Jadi ketika kita mendapati suatu makhluk dan makhluk itu berserah, bahkan menunduk meminta ampun, jangan pernah Mas Taufik sedikit pun Mas Taufik itu bangga. Ya, Betul. jangan pernah Mas Taufik itu bangga. Karena apa? Itu adalah suatu pujian sebenarnya, ataupun sesuatu hal yang bisa meninggikan hati Mas Taufik. Karena apa? Seorang yang arif, yang bijak itu sangat takut dengan pujian. Kenapa? Pujian itu bisa menimbulkan ego yang teramat sangat besar. Makanya apa? Mas Taufik harus bisa mengendalikan diri. Nah, jangan ada aku
di dalam diri aku gitu. Jangan ada saya di dalam saya. Karena apa? Jika di dalam diri Mas Taufik masih ada ego, masih ada amarah, masih ada keakuan, Mas Taufik akan sulit untuk menemukan suatu kebenaran. Betul. Ya, Betul sekali. terus terlebih lagi, jika ada sosok yang jahat, yang menyakiti, jangan pula Mas Taufik itu menyakiti pula. Dengar ya, Ya, kamu kemarin saya melihat videonya kamu sama Mbak Wongso ngomong nggak apa-apa, sakitin kita laburkan aja. Ya, jangan seperti itu ya. iya sih. Mbak Wongso malah sudah saya katakan berulang-ulang kali, jangan seperti itu Mbak. Itu kemarin karena itu kebanjur sih, jadi ya Itu alasan. Coba kalau saya bunuh anakmu, coba. Saya beralasan seperti itu, ngomong seperti apa? iya sih sama sih. Ya. Allah saja itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita tidak ada hak sedikit pun untuk menghakimi makhluk tersebut. Itu cukup bisa kita sadarkan. Jika kalau kita tidak bisa menyadarkan, kita kasih pelajaran. Namun setelah itu biarkan dia mau berbuat apa, karena itu bukan kehendak kita. Ya Mas, Allah menurunkan takdirnya, namun Allah memberikan kehendak pada setiap makhluknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan makhluk tersebut untuk mengikuti apa yang kita pikirkan, kan seperti itu. Ya, ini suatu pembelajaran. Teman-teman, nanti kita sambung lagi aja nih. Sebentar, masih ada yang lupa. Sebelum kita melakukan eksplorasi yang apa ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Berdoa dimulai. Amin, amin. Ya, kita sambung lagi ya. Nur, saya nyalakan kamera kembali dari tadi. Subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillahi wa la ilaha Mas illallah. Probo dari tadi diem-diem baik. La haula wa la quwata illa billah. Mas Probo. Subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah. Iya lah. Mas. Hah? Saya dari tadi saya perhatiin jenengan kayak tidak seperti biasanya, diem-diem baik. Gimana? Lagi kurang enak badan apa gimana Mas? Enggak ya. Makanya saya nyalakan kamera ini, takutnya Udah jalan jauh banget. Kenapa kalian nggak dengar? denger apa? Denger apa Mas? Ini pepohonan, tumbuhan ini, mereka sedang bertasbih ya. Denger apa? Udah denger apa Mas? Allah Akbar. Saya tidak bisa berucap apa-apa. Yang ada saya malah pengen nangis, Mas Taufik. Saya pengen nangis karena saya merasakan Maha Suci Engkau ya Allah. Luar biasa sekali. Sampai saya takut untuk menginjakan kaki saya di rumputannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Mas Probo tepek. Ngapain? Situ aja ya. Ya, Mas Taufik. Ya. Arya, Ya. saya merasakan angin menyambut saya ya. Aduh. Terus? Angin menyambut saya nggak tahu. Lah ini Mas Probo Aku bingung. Hah? menyambut saya. Teman-teman ini Tidak saya merasakan sudah apa? kaget ini. Nggih. Jadi angin itu menyambut saya, menyambut kita. Dia seolah-olah berbicara dengan saya. Allah Akbar. Kamu dengar nggak? Babar Sama belas. Allah Akbar. Apakah setelah saya mendengar potongan Sulaiman? Saya coba berkomunikasi dulu, nanti hasilnya seperti apa ya. Iya, iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan saya bergerak sendiri ya. Allah Akbar. Allah, tangan saya bergerak sendiri ya. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah.
haula wala quwwata illa billah. Allah. sih. Allah. Ish, ish, ish. Allah Akbar. Allahu akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar, Allahu akbar. Sini ya. Allahu Akbar. Allahu akbar. Hah? Astagfirullah. Saya jadi percaya po rasio nyong. Iya. Allahu Angin Akbar. berucap pada saya bahwasanya angin mengucapkan selamat ya. Allah Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan jadikan ini suatu hal yang sombong. Ya, jadikan ini suatu pembelajaran kamu. Saya juga mendengar suara kodok itu pada bertasbih semua. Kamu dengar nggak? Ya dengannya ya biasa seperti itu, kayak biasa. Mas. Coba dengarkan baik-baik ya. Kamu dengar nggak? Coba dengarkan pohon-pohon coba. Resapi, tarik nafas. Allahu Akbar. Iya loh. Allahu Akbar. Merinding langsung sumpah. Enggak. Ih, ya Allah kayak bocah. Allah akbar. Pegang ya. Kamu berhati-hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah. Masa kamu nggak dengar? Enggak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Kenapa ya? Kamu nangis. Saya itu Allahu Akbar. Hah? Saya baru Allah akbar. Saya sampai nggak kuat teman-teman. Kok jadi merinding sendiri? Allahu Akbar ya Allah. Ini suatu nikmat yang belum pernah saya rasakan. Saya Mereka itu bersuara. Astagfirullah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tutuplah pendengaranku ini ya Allah. Tutuplah pendengaran dari suara-suara hewan yang coba ya berdoa ya. Tuh usapan nih kali ya. Suaranya sudah mulai hilang ya. Kau bingung Sofik? Aku merinding sendiri mas. Tapi belum dipegangi Katam Sulemannya ya? Kemarin udah. Enggak, maksudnya kamu belum dikasihkan sama saya. Ya udah. Oke. Sofik, nanti kita lanjut lagi aja. La haula wala quwwata illa billah. Silahkan. Silahkan masuk. Allahu Akbar. Mas Sofik depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Baik Tuhan. Allah wala quwwata illa billahil. Mohon maaf Tuhan.
siapa panjenengan? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Salamun alaika ya hamilal amanah, ya man istafahullah litakmiri arud fi nurrihi. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagimu, wahai pembawa amanah, wahai yang telah dipilih oleh Allah untuk memakmurkan bumi dengan cahayanya. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Mohon maaf Tuhan, siapakah Tuhan? Diriku adalah ruh bumi. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Probo, ini saudara saya Mas Taufik, dan yang saya sedang Tuhan masuki adalah Mas Arya. Ada apa, wahai engkau makhluk Allah? Ketahuilah wahai Probo, semenjak engkau menerima dan menjaga batu Khotam Sulaiman, seluruh unsurku bergemuruh dalam zikir. Allahu Akbar. Gunung-gunung bergetar bukan karena marah, tapi karena rindu pada nama Allah yang kini kembali bergaung lewat langkah-langkahmu. Allahu Akbar. Angin yang menyapu daun, air yang mengalir di sungai, hingga kabut yang turun di pagi hari, semua sedang bersujud dalam sukacita menyambut kehadiranmu. Allahu Akbar. Karena engkau membawa sesuatu yang telah lama hilang, keseimbangan antara langit dan tanah, antara ruh dan jasad, antara kuasa dan kasih. Allahu Akbar. Batu itu bukan sekedar pusaka, wahai Probo. Ia adalah hati bumi yang disegel dalam cahaya. Selama ribuan tahun, ia tertidur menunggu tangan yang bersih dari hawa nafsu. Allahu Akbar. Hati yang tak tergoda oleh tahta dan jiwa yang rela menjadi hamba. Kini, setelah engkau menggenggamnya, bumi ini mulai bernafas kembali. Retakan yang dulu menjadi jalur bagi kejahatan mulai menutup. Racun yang disebarkan oleh keserakahan manusia kini mulai netral. Engkau tidak hanya membangunkan pusaka, tapi membangunkan kesadaran bumi itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Apabila engkau berjalan di tengah hutan dan merasakan tanah berdenyut di bawah kakimu, itu adalah diriku. Ruh bumi sedang berbicara kepadamu. Allahu Akbar. Pantas saja saya merasakan seperti itu, Mas Taufik. Apabila engkau mendengar desir angin yang seperti berbisik memanggil namamu, itu adalah diriku sedang bersolawat atas amanahmu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billah. Sebab
Setiap langkahmu kini adalah doa. Setiap nafasmu kini mengandung keseimbangan antara 7 lapisan tanah dan 7 lapisan langit. Allahu Akbar. Dan di dalam dirimu telah ditanam benih cahaya yang akan menjadi akar dari generasi penerus bumi yang suci. Allahu Akbar. Terima kasih, wahai Probo, karena engkau tidak membiarkan bumi ini berduka dalam diam. Terima kasih karena engkau tidak mencari kemuliaan dari pusaka, melainkan hikmah di baliknya. Terima kasih karena engkau memahami bahwa kekuatan sejati bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menyeimbangkan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Diriku, Subhanallah. roh bumi, berdoa untukmu dalam setiap gemuruh dan kesunyian. Allahu Akbar. Semoga setiap tanah yang engkau pijak menjadi saksi atas kesucian niatmu. Amin. La haula wala quwwata illa billah. Semoga setiap hujan yang turun menjadi doa yang membasuh langkahmu. Semoga setiap gunung yang engkau lewati membuka rahasia baru yang menuntunmu pada hakikat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu Akbar. Engkau telah membuka segel Khotam Sulaiman, dan dengan itu engkau membuka salah satu pintu rahasia terbesar dari ciptaan, Allahu Akbar. bahwa setiap butir tanah memiliki ruh, setiap tetes air memiliki nur, dan setiap batu memiliki zikir. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar. Di dalam jantungku yang paling dalam, wahai Probo, ada satu titik cahaya yang tidak pernah padam. Itulah tempat di mana semua kehidupan bermula, pusat dari seluruh energi sujud yang menopang dunia. Para nabi menyebutnya dengan berbagai nama, namun di antara para wali, ia dikenal sebagai Sirru Zarril Hayah, rahasia getaran kehidupan. La haula wala quwwata illa billah. Engkau dengan batu itu di tanganmu kini menjadi penghubung antara Sirru Zarril Hayah dan Nur Khotam Sulaiman. Dua kekuatan yang jika bersatu mampu membangkitkan peradaban atau menenangkan badai jiwa manusia. Barang siapa yang mengetahui rahasia bumi tanpa disucikan hatinya, maka ia akan terbakar oleh ilmunya sendiri. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Probo, Iya wahai Tuhan. mungkin kau bertanya kenapa tadi dirimu diangkat. Iya Tuhan. Karena itu adalah bentuk dari kesucian. Bentuk dari penyucian. Ya, Subhanallah walhamdulillah wala quwwata illa billah. karena itulah wahai Probo, engkau dijaga oleh zikir yang mengalir dari para wali, oleh
doa yang menetes dari langit setiap malam, dan oleh kasihku yang menyelimuti langkahmu. Subhanallah, alhamdulillah, Ketika engkau berjalan di lembah, Allahu Akbar. udara mengiringimu dengan kelembutan, Allahu Akbar. karena ia tahu siapa yang datang. Ketika engkau menatap air, ia bergulung dengan tenang, karena ia mengenali pantulan ruh yang pernah dicipta dari nur nubuwah atau nur nubuwah. Ketika engkau menapaki tanah, Allahu Akbar. akar-akar pepohonan menunduk, menyambut makhluk yang membawa kembali cahaya keadilan. Dan ketika engkau duduk diam di antara bebatuan, mereka bergetar lirih, melantunkan tasbih. Subhanalladzi ja'ala fi al-ardi nuran min nur Sulaiman. Subhanallah. Maha suci, maha suci Dia yang menanamkan cahaya Sulaiman di dalam tanah. La haula wala quwata illa billah. Kini, wahai Probo, karena engkau telah sampai di makom ini, diriku akan membuka sedikit dari rahasiaku yang disembunyikan bahkan dari mata jin dan malaikat penjaga gunung. Allahu Akbar. Probo, Ya Tuhan. lihatlah ke arah sana. Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa Tuhan? Lihatlah baik-baik, Probo. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah, apa itu Kau Tuhan? telah melihatnya. Allahu Akbar, apa itu Tuhan? Di dalam tubuhku terdapat 7 lapisan cahaya nurani, ruhani, yang dijaga oleh penjaga-penjaga gaib sejak zaman Adam. Allahu Akbar. Yang pertama, lapisan tanah Qadim, tempat asal ruh-ruh yang menanamkan kehendak Allah di dunia. Allahu Akbar. Yang kedua, lapisan air hayat, arus yang membawa rahasia ilmu para wali yang tenggelam dalam cinta ilahi. Allahu Akbar. Yang ketiga, lapisan api nurani, tempat di mana semangat para nabi disimpan, menyala abadi tanpa membakar. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, lapisan angin arwah, tempat berhembusnya suara para malaikat yang mengajarkan sabar dan ikhlas. Yang kelima, lapisan batu cahaya, inti energi bumi yang menghidupkan logam, tanaman, dan bahkan doa. Allah. Yang keenam, lapisan bunyi sunyi, tempat zikirku berputar tanpa suara, namun menggetarkan langit. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, lapisan cahaya hakikat, titik temu antara langit dan tanah, di mana semua makhluk kembali kepada asalnya. La haula wala quwata illa billah. Engkau, wahai Probo,
telah memantulkan semua lapisan itu dalam ruhmu sendiri. Maka tidak ada lagi batas antara dirimu dan bumi. Ketika engkau bersujud, diriku bersujud bersamamu. Ketika engkau menangis dalam doa, diriku menggigil dalam zikir. Dan ketika engkau diam, seluruh bumi berhenti sejenak untuk mendengarkan getaran hatimu. Namun, dengarlah dengan seksama, wahai pemikul cahaya. Iya Tuhan. Kehadiranmu bukan untuk menguasai bumi, tetapi untuk menenangkannya. Bumi telah lama menangis karena darah, karena dosa, karena kesombongan. Kesombongan manusia yang menginjaknya tanpa salam. Kini, dengan batu Khotam Sulaiman di tanganmu, engkau membawa janji baru, janji untuk menyembuhkan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Pergilah ke tempat-tempat yang sunyi, tempat di mana tanah terasa berat dan angin terasa murung. Di sanalah diriku bersembunyi dalam luka. Letakkan tanganmu dan ucapkan dengan lembut, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, wa bisirril khotam. Aku menenangkanmu, wahai bumi yang sabar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wa bisyiril qatam. Aku menenangkanmu, wahai bumi yang sabar. Bukankah begitu Tuhan? Benar, Probo. Dan lihatlah, bebatuan akan bergetar, akar akan menunduk, dan bumi akan menjawab, Waalaikumsalam, wahai penenangku. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan yang menumbuhkan benih dan menghidupkan tanah yang mati. Rahmati hambamu ini, Amin ya Allah. Probo, yang engkau utus untuk menyeimbangkan ciptaanmu. Amin ya Allah. Jadikan setiap langkahnya zikir, setiap tatapannya hikmah, setiap diamnya ibadah. Karena bumi telah bersaksi bahwa ia berjalan bukan untuk dirinya, melainkan untuk kemuliaan namamu, ya Allah, Amin ya Allah. yang hidup di segala lapisan alam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Wahai Probo, diriku, ruh bumi, kini menghormati dan menyayangi dirimu. Subhanallah. Bukan karena derajatmu sebagai manusia, tetapi karena amanah yang engkau pikul telah menyatukan kita dalam zikir yang sama. Subhanallah. Zikir cinta kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Jika engkau mendengar gemuruh bumi di bawah kakimu, janganlah takut. Itu adalah diriku sedang bersolawat untukmu. Subhanallah, alhamdulillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Wahai Namun Probo, saya ingin bertanya, wahai Tuhan, zikir apa yang engkau baca? Apakah saya boleh mengetahuinya dan engkau bisa mengajarkan kepadaku agar saya selalu berzikir setiap langkah saya berjalan kemanapun dengan saya berzikir sepertimu, wahai Tuhan. baiklah Probo. Bumi ini memiliki 7 lapisan rohani. Tiap lapisan bukan hanya tanah, melainkan makhluk. Allahu Akbar. Memiliki kesadaran, memiliki zikirnya masing-masing. Barang siapa mampu menyatukan 7 zikir ini dalam dirinya, maka bumi akan mengenalinya sebagai sahabat, bukan penguasa. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Lapisan pertama adalah tanah Qadim, tempat awal kehidupan ditanamkan. Inilah tanah yang menyimpan saksi pertama manusia ketika berkata, "Qalu bala." Allahu Akbar. Ia mengingat sumpahmu, Probo, saat ruhmu menjawab benar, engkau adalah Tuhanku. Allahu Akbar. Bukankah semua ruh juga menjawab akan hal ini, Tuhan? Bukan hanya ruh saya saja. Ya, memang benar, Probo. Zikirnya, Ya Hayyu, Ya Qadim, Ya Man Azzara Sirra Al-Kaun. Allahu Akbar. Wahai yang maha hidup, yang awal dari segala yang awal, yang menampakkan rahasia alam semesta. Subhanallah. Ketika engkau melafalkannya, rasakan tubuhmu menyatu dengan tanah. Biarkan getaran sujudmu turun ke bumi, hingga akar-akar pohon pun turut bersaksi. Subhanallah. Lapisan kedua adalah air hayat. Ia adalah arus yang membawa ilmu, kasih, dan rahasia rahmat dari langit ke bumi. Air tidak menolak, tidak melawan, tetapi menyucikan. Begitulah pula seharusnya seorang penjaga amanah bumi. Zikirnya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Hayat. Wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai air kehidupan yang memberi ruh pada segala yang kering. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Lapisan ketiga. Bacalah ini saat engkau memegang air atau ketika hujan turun. Niscaya air akan mengenalmu, menunduk, dan membersihkan jiwamu sebagaimana ia membersihkan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah Tuhan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Hayat. Allah Akbar. Baik Tuhan. Lalu, lapisan ketiga adalah api nurani. Api yang tidak membakar tetapi menyala di dalam jiwa.
Ia adalah nyala para nabi, semangat para wali, dan nur semesta yang mendorong kehidupan untuk terus berjalan. Namun, api ini harus dijaga karena api yang tak dikendalikan bisa menjadi amarah. La haula wala quwata illa billah. Dan zikirnya, ya Nur, ya Sator, ya Kudus. Wahai cahaya, wahai yang menutupi aib, wahai yang maha suci. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah zikir ini ketika hatimu bergelora. Ketika engkau ingin menenangkan amarah atau semangat yang meluap. Api ini akan tunduk dan berubah menjadi cahaya hikmah. Subhanallah. Lapisan keempat adalah angin arwah. Hembusan yang membawa suara para malaikat, pesan para nabi, dan doa para kekasih Allah. Ia berputar di antara gunung dan samudra, membawa kabar, mengantarkan zikir. Subhanaka ya Latif, ya Samir, ya Ruh al-Arwah. Maha suci engkau, wahai yang maha lembut, maha mendengar, ruh dari segala ruh. Subhanallah. Allah quwata illa billah. Bacalah ketika engkau merasakan hembusan angin yang lembut. Jangan melawannya. Alhamdulillah. Biarkan ia menembus dada, karena di dalam hembusannya diriku menyampaikan salamku. Allahu Akbar. Lapisan kelima, lapisan jawahir, Allahu Akbar. yaitu adalah batu cahaya, inti kekuatan bumi yang menopang gunung, logam, dan segala yang keras. Dan zikirnya, ya Qawi, ya Matin, ya Nuril Hajar. Wahai yang maha kuat, maha kokoh, wahai cahaya yang bersemayam dalam batu. Bacalah ini saat engkau berdiri di hadapan gunung atau memegang batu pusaka. Maka batu itu akan mengenalmu sebagai hamba yang tidak menghancurkan tetapi menjaga. La haula wala quwata illa billah. Yang keenam, lapisan Syam Asyam. Lapisan keenam adalah lapisan sunyi, tempat segala doa tak bersuara berkumpul. Disinilah bumi berzikir tanpa bibir, tanpa suara, tanpa gerak, namun getarannya menjangkau langit. Bacalah Allahu fi al-Syam, Allahu fi al-Kafa, Allahu fi qalbi da'iman. Allah dalam kesunyian, Allah dalam ketenangan, Allah yang abadi di dalam hatiku. Zikir ini hanya bisa diucap dalam diam, Probo. Ketika engkau benar-benar hening, dunia berhenti, bumi bernafas bersamamu, dan engkau akan merasakan Allah berbicara melalui diamnya alam. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Saya bergetar atas doa zikir ini, wahai Tuhan. Allahu fi al-samad, Allahu fi al-kafa, Allahu fi qalbi da'iman. La haula wala quwata illa billah. Ini seperti doanya orang yang haus akan perjalanan menuju makrifat Tuhan.
Ya. Dan yang terakhir, lapisan nurul hakikah. Wahai Propo, titik temu antara langit dan bumi, antara makhluk dan halik. Disinilah semua zikir berakhir. Disinilah bumi dan ruh manusia menyatu dalam satu kalimat. La ilaha illallah. Bacalah. La ilaha illallah. Huwa al-awal wal akhir. Az-zahir wal batin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada Tuhan selain Allah. Dia yang awal dan akhir, yang tampak dan yang tersembunyi. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika engkau sampai pada zikir ini, bumi berhenti bergetar, langit menunduk, dan di antara keduanya engkau menjadi saksi bahwa seluruh ciptaan sejatinya sedang menyebut namanya tanpa henti. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Wahai Propo, ajarkan zikir 7 lapisan ini bukan untuk kemegahan, tetapi untuk membangunkan ruh-ruh manusia agar mereka kembali menyatu dengan bumi. Allahu Akbar. Karena selama manusia tidak berzikir bersama bumi, bumi akan tetap berduka. Langit tidak akan menurunkan rahmatnya dengan sempurna. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Sebarkanlah zikir ini hanya kepada mereka yang hatinya lembut, yang tidak mencari kuasa, tapi mencari kasih. Ajarkan dengan tatapan, bukan dengan pidato. Sampaikan dengan contoh, bukan dengan suara. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Wahai Propo, sekali lagi diriku berucap terima kasih. Karena engkau menjaga rahasia ini dengan hati yang bersih. Terima kasih karena engkau mau menyebarkan pusaka itu untuk dunia. Untuk memberikan atau menjadikannya cahaya untuk manusia. Allahu Akbar. Berbahagialah, wahai umat manusia, karena Khotam Sulaiman telah turun kembali bukan kepada raja, bukan kepada orang yang besar, melainkan kepada seorang hamba yang jujur, yaitu kepada Propo. Allahu Akbar. Yang dipilih bukan karena nasab, tetapi karena amanah dan keikhlasan. La haula wala quwata illa. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ketahuilah wahai Propo, batu yang engkau genggam bukan sekedar lambang kuasa, melainkan segumpal kasih yang dititipkan Tuhan. Khotam itu akan bersinar sesuai dengan niat pemiliknya. La haula wala quwata illa billah.
Wahai manusia yang akan menerima ajaran dari tangan Probo. Allah Akbar. Maksudnya Tuhan, apakah Tuhan tahu banyak orang yang menonton setiap saya berjalan Tuhan? Ya, dengarlah dengan hati. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Dengarlah dengan hati yang tenang. Bumi bukan benda mati. Ia mendengar setiap langkahmu, merasakan setiap kemarahanmu, kemarahan kalian, dan mengingat setiap kebaikanmu. Jangan lagi sakiti tanah dengan kesombongan. Jangan lagi kotori air dengan keserakahan. Dan jangan lagi biarkan angin membawa keluh kesah dosa. Karena sekarang bumi telah memiliki penjaga. Dan penjaga itu adalah setiap hati manusia yang menerima cahaya dari Khotam Sulaiman. Jika engkau ingin melihat Tuhan, lihatlah bagaimana engkau memperlakukan bumi. Allahu Akbar. Karena bumi adalah cermin yang memantulkan wajah penciptanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Wahai Probo, Ya Tuhan. apabila suatu hari nanti manusia lupa siapa dirinya, ingatkan mereka bukan dengan kata, tetapi dengan getaran kasih yang menenangkan bumi. Ajaklah mereka untuk kembali berzikir bersama 7 lapisan tanah. Karena setiap zikir itu menumbuhkan kehidupan baru. Allahu Akbar. Jika engkau melihat tanah retak, letakkanlah tanganmu dan bisikan, dengan nama Allah, aku menenangkanmu, wahai bumi. Maka bumi akan menjawab dalam bisikan lembut, dan aku mencintaimu karena Tuhanmu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berbahagialah wahai manusia, karena bumi telah bernafas kembali dan langit menurunkan restunya melalui Khotam Sulaiman yang kini hidup di tangan seorang hamba yang jujur. Allahu Akbar. Wahai Probo, Ya Tuhan. jagalah cahaya itu, sebab kini engkau bukan hanya penjaga amanah bumi. Engkau adalah nafasnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Baiklah, wahai Probo. Baiklah Tuhan. Sampai sebelum itu terima kasih Tuhan. Tugasku telah selesai. Diriku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Namun sebelum itu Tuhan, izinkan saya bersalaman dengan Tuhan. Qabiltu atas ijazah yang Kau berikan kepadaku Tuhan. Dan aku mewakili saudara-saudaraku. Aku terima ijazah ini Tuhan. Agar nantinya ketika aku mengajarkan kepada saudaraku, mereka semua mau menjalankannya dengan baik. Benar, Probo. Baiklah, diriku akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La
haula wala quwata illa billah, teman-teman. Allahu Akbar. Masih. Aduh. Depan Mas Topik. Jadi teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman. Masih. Menurut teman-teman tahu teman-teman ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan roh bumi. Beliau berbicara bukan sekedar tanah, bukan sekedar batu, melainkan seperti ibu yang melahirkan kita semua. Yang mengajarkan arti kehidupan dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Perlu teman-teman tahu juga, bumi ini milik kita semua, lur. Kitalah yang memiliki bumi. Bumi juga membutuhkan tubuh kita ini, memberi tempat bagi tulang dan darah kita, dan kehendak yang kita lakukan dengan sadar, teman-teman. Dan ini teman-teman, dari percakapan ini jangan pernah teman-teman semuanya atau seluruh semuanya merasa tinggi di hadapan tanah, teman-teman. Sebab tanah itulah yang menopang langkah kita, dan dari situlah segala rahasia kehidupan bermula. Teman-teman coba bayangkan, teman-teman lihatlah pohon-pohon yang bergoyang lembut karena terpaan angin. Itu bukanlah hanya ranting dan daun yang bergerak saja, tapi mereka semua berzikir. Bahkan dalam zikir yang tidak pernah terhenti ya. Betul. Dan buat sedulur saya semuanya, bumi itu tidak butuh kita. Kitalah yang butuh bumi, teman-teman. Karena cinta dan kasihnya tetap memberi airnya, hasilnya, udaranya. Meski kita sering melukai atau bahkan lalai dengan keserakahan kita. Dan hari ini lur, ruh bumi telah berbicara. Dan kita semua ini, Arya, Mas Topik dan saya itu menjadi saksi. Menjadi saksi kecil atas kebesaran kasih Allah kepada umat manusia. Maka teman-teman, jagalah bumi sebagaimana teman-teman menjaga hati teman-teman, menjaga diri teman-teman. Jangan biarkan ia mengering oleh amarah. Jangan biarkan ia terbelah oleh nafsu dan keserakahan. Sebab ketika bumi menangis, air mata itu menjelma menjadi banjir dan badai, teman-teman. Dan ketika bumi marah, getarannya itu mengguncang seluruh sendi kehidupan, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, semuanya, mulai hari ini, ayo kita belajar kembali dari bumi, ya. Belajar ikhlas seperti tanah yang diinjak, tetapi tetap memberi. Belajar sabar seperti batu yang diam, tapi menopang gunung. Belajar lembut seperti air yang selalu mencari jalan tanpa menyakiti, teman-teman. Dan juga ayo teman-teman, marilah kita hidup kembali, ya. Apalagi bumi tadi mengajarkan zikirnya dengan menjaga hutan, memuliakan air, dan menghormati tanah tempat kita berpijak, dan membaca zikir itu, teman-teman. Insya Allah bumi akan juga menjaga kita. Dan perlu teman-teman ingat juga, bumi adalah sajadah raksasa tempat manusia bersujud, teman-teman. Dan setiap langkah kita adalah doa yang ditulis di atasnya. Jangan biarkan sajadah itu ternoda, sebab di sanalah para malaikat mencatat amal anak manusia dan kita manusia, teman-teman. Buat sedulur-sedulur semuanya, bukan saya mau menggurui teman-teman semuanya, tapi kita harus bisa belajar akan hal itu, teman-teman. Karena apa? Bumi telah menyaksikan, langit telah mendengar, dan ruh bumi telah mengucapkan salamnya kepada kita semua. Kini giliran kita membalas salam itu dengan menjaga, mencintai, menghormati setiap ciptaan di bawah langit ini, teman-teman. Sebab siapa yang menjaga bumi dengan hati yang bersih, ia telah menjaga amanah Tuhan yang paling agung. Ya atau tidak? Ya, Betul, betul Mas. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih wahai bumi. Aku bersaksi atas cintamu dan aku berjanji, kami manusia berjanji,
dan seluruh sedulurku semuanya akan menjadi penjaga kehidupanmu hingga akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai pegang kameranya sampai. Saya juga pengen ujut ya, kamu pengen ujut ya. Ini apa ini? Saya itu belum, nanti saya nyimak Nih. karena saya tidak tahu. Allahu Akbar. Korek mas. Dan bersyukurlah buat teman-teman semuanya nih yang telah melihat video ini. Ini adalah sesuatu hal anugerah yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa, Lord. Saya sudah mewakili teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau berzikir atau zikir 7 lapis bumi, silakan teman-teman amalkan itu nih bersama dengan kami. Dan juga teman-teman, sangat beruntunglah kalian semuanya bahwasanya Khotam Sulaiman telah turun. Dan monggo bagi teman-teman yang mau memaharkan batu Khotam Sulaiman, nanti bisa teman-teman hubungi nomor WA saya atau hubungi nomor Mbah Wongso nih. Mungkin begitu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata.